Coba Anda bayangkan sebuah celah air, lebarnya ini cuma sekitar 3 kilometer di titik yang paling sempit. Iya, ibaratnya kalau cuaca lagi cerah, Anda itu beneran bisa lihat daratan di seberangnya dengan mata telanjang. Persis. Nah, tapi bayangkan kalau celah air ini tiba-tiba ditutup hari ini juga. Dampaknya itu luar biasa. 40% dari total nilai perdagangan dunia bakal berhenti total saat itu juga. Dan bukan cuma perdagangan barang ya, sepertiga dari seluruh pasokan minyak global juga bakal tertahan. Wow, sepertiga ya? Ya, sepertiga. Minyak yang, ya Anda tahu sendiri, yang menghidupkan pabrik-pabrik di Asia, terus menggerakkan jutaan kendaraan, sampai ngasih bahan bakar buat armada militer raksasa, semuanya putus. Rantai pasukan hancur, ekonomi global bisa dibilang lumpuh seketika kan? Dan yang bikin merinding, celah perairan yang ibaratnya memegang leher ekonomi dunia ini, posisinya bukan di belahan bumi barat yang jauh sana. Betul sekali. Posisinya ada tepat di halaman depan rumah kita sendiri. Ya, kita sedang membicarakan Selat Malaka. Bukan sekedar jalur kapal biasa ya, tapi urat nadi tempat ambisi negara-negara adidaya bertabrakan. Selamat datang di bedah materi kita hari ini. Senang bisa kembali menemani Anda membedah isu-isu krusial. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, entah lagi nyetir, olahraga, atau santai, misi penelusuran mendalam kita kali ini cukup ambisius. Kita akan membedah sebuah analisis geopolitik dari video Bosman Mardigu. Dan perlu kita tegaskan di awal ya, posisi kita di sini sepenuhnya netral. Betul, 100% netral. Kita tidak sedang memihak negara manapun atau memvalidasi agenda politik tertentu. Tugas kita hari ini murni membedah secara objektif informasi dan klaim yang ada di sumber tersebut. Ya, tujuannya supaya Anda bisa melihat gambaran besarnya kan, memahami apa sih yang sebenarnya lagi diperebutkan di perairan Nusantara ini. Oke, mari kita urai perlahan-lahan. Dari gambaran betapa kuatnya posisi Selat Malaka tadi, sumber kita ini menarik sebuah kontras yang cukup menyedihkan ya sebenarnya dengan kondisi internal Indonesia saat ini. Benar, ada semacam paradoks yang diangkat. Di satu sisi, geografi kita bisa mencekik ekonomi dunia, tapi di sisi lain, ya ekonomi internal kita sedang berdarah-darah. Ya, sumber ini membeberkan daftarnya, neraca perdagangan kita tercatat minus, terus ada penghematan belanja negara yang masif, belum lagi rupiah yang melemah. Padahal, ini anehnya, dolar Amerika Serikat juga lagi lemah secara global. Harga emas juga stagnan kan? Iya, harga emas stagnan dan grafik hutang negara terus merangkak naik. Nah, di tengah situasi yang muram ini, analisis dari sumber tersebut mengajukan satu solusi ekstrim, yaitu penguasaan penuh atas Selat Malaka. Dan yang sangat menarik di sini adalah, solusi itu bukan cuma sekedar teori kosong. Kalau kita mundur sedikit, membawa Anda menyusuri lorong waktu sejarah, Nusantara itu pernah jadi wilayah terkaya di dunia justru karena memonopoli selat ini. Ah iya, masa-masa kerajaan besar itu ya? Persis, sumber ini menyebutkan data historis yang kuat. Dominasi Sriwijaya selama 4 abad, dari abad ke-7 sampai ke-11, lalu Majapahit di abad ke-14. Kejayaan maritim yang luar biasa ya? Sangat luar biasa. Terus lanjut di era Hang Tuah dan Hang Nadim di abad ke-15, serangan Ratu Kalinyamat terhadap Portugis, sampai ke ketangguhan armada Laksamana Malahayati dari Kesultanan Aceh yang melawan Belanda di abad ke-16 dan ke-17. Jadi kejayaan kita memang berbanding lurus dengan penguasaan atas laut. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan besar kan? Kalau sejarah kita begitu heroik di lautan, punya armada tempur raksasa, kenapa sekarang kita seolah kehilangan taring? Nah, sumber ini menggunakan analogi yang sangat pas. Ini ibarat Anda mencabut akar pohon, supaya pohonnya tidak pernah tumbuh lagi. Oh, maksudnya ada sabotase struktural gitu? Betul. Fakta dari analisis ini menyebutkan, waktu Belanda masuk di abad ke-17, target utama mereka bukan sekadar rempah-rempah. Mereka sadar harus menghancurkan kemampuan rakyat membangun kapal antar benua. Jadi mereka main fisik ya, menghancurkan infrastruktur. Ya, galangan kapal raksasa dan canggih di Jepara, Demak, Tuban, Aceh, Medan, sampai Makassar, itu semua di bumi hanguskan. Para ahli pembuat kapal kita dibunuh. Mengerikan. Berarti rakyat cuma disisakan apa? Perahu kecil? Hanya diizinkan membuat perahu nelayan pesisir, tidak lebih. Tapi dampak yang paling parah sebenarnya bukan kehancuran fisik itu, melainkan dampak psikologis jangka panjangnya. Pencucian otaknya ya? Tepat sekali.
Poin krusial dari sumber ini adalah, selama 400 tahun, kurikulum sekolah kolonial menanamkan di bawah sadar anak-anak bangsa bahwa kita ini adalah negara agraris, negara pertanian. Padahal realitas mutlak geografi kita adalah negara maritim kan? Sebuah archipelago, bukan wilayah kontinental. Ya, dan karena doktrin ratusan tahun itu, banyak pihak, bahkan sampai pejabat dan akademisi kita hari ini, jadi semacam linglung. Mereka tidak menyadari betapa mematikannya nilai strategi Selat Malaka. Nah, disinilah semuanya menjadi sangat menarik. Kita mungkin lupa, tapi negara-negara besar di luar sana jelas tidak amnesia. Mereka sangat sadar akan potensi celah 3 kilometer ini. Oh, sangat sadar. Setiap hari ada lebih dari 200 kapal raksasa melintasi selat itu. Dan sumber kita menyoroti satu negara yang paling panik soal ini, yaitu Tiongkok. Ada istilah spesifik yang dipakai. Malaka Dilema ya. Dilema Malaka. Betul, Malaka Dilema. Jadi begini, 80% impor minyak yang dibutuhkan Tiongkok itu harus melewati Selat Malaka. 80% loh. Wow, artinya kalau selat itu ditutup, ekonomi mereka habis dong? Habis. Tanpa perlu menembakkan satu peluru pun ke daratan Tiongkok. Lawan cuma perlu memblokade selat itu. Dan mesin industri Beijing akan mati kelaparan bahan bakar. Itulah yang bikin mereka sangat cemas. Masuk akal. Nah, ini membawa kita ke manuver Amerika Serikat yang dibongkar oleh sumber video tadi. Disebutkan bahwa ada pertemuan di Pentagon antara Menteri Pertahanan Indonesia dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Ya, dan Amerika meminta sesuatu yang sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Ya, mereka meminta fasilitas penggunaan wilayah udara Indonesia untuk tentara mereka kan? Dengan alasan, ini bahasanya halus banget, keamanan wilayah yang lebih dalam. Tapi tunggu dulu, saya mau nanya ke Anda. Silakan. Kalau ada negara adidaya yang minta akses keamanan udara, yang notabene bisa dipakai buat lalu lintas pesawat pengebom tempur, bukankah ini ibarat ngasih kunci halaman depan rumah kita? Iya, dan untuk menjawab analogi tentang tetangga yang berkonflik tadi, kita harus bedah dulu bagaimana manuver cerdas negara-negara lain di sekitar Malaka. Biar kita bisa lihat posisi Indonesia ya. Betul. Dari sumber ini, ada 3 pemain utama yang bermanuver. Pertama tentu saja Tiongkok. Menghadapi dilema tadi, mereka tidak diam saja. Apa respon mereka? Dari sisi infrastruktur, mereka membangun jaringan pipa minyak raksasa langsung dari Asia Barat ke Tiongkok Barat. Mereka juga mengambil minyak Rusia yang disebut SPO Blend dari Vladivostok. Supaya nggak lewat Malaka sama sekali. Persis, bypass total. Mereka juga mempercepat kendaraan listrik, bangun pembangkit nuklir, air, matahari. Tapi yang paling gila adalah langkah politik dan ekonomi mereka. Oh, investasi besar-besaran itu ya? Iya. Mereka merayu Malaysia, Indonesia, dan Singapura dengan potensi kesepakatan investasi yang nilainya gila-gilaan, menembus 400 miliar dolar Amerika. 400 miliar dolar? Wah, itu pasti ada ikatan syaratnya. Jelas, syarat tak tertulisnya adalah untuk mengunci jaminan keamanan. Dengan modal sebesar itu, mereka memastikan bahwa selama 25 tahun ke depan, akses kapal kargo mereka aman melintasi selat tersebut. Strategi memegang leher lewat ekonomi ya. Lalu pemain kedua, India. Mereka ini kan posisinya tepat di gerbang masuk barat Selat Malaka. Nah, India ini merespon dengan kewaspadaan militer. 55% perdagangan India dengan Asia Tenggara dan Pasifik itu lewat sana. Jadi mereka pasti merasa terancam dengan ekspansi Tiongkok tadi kan? Sangat terancam. Maka mereka mengamankan Kepulauan Andaman dan Nicobar. Sumber ini mencatat mereka agresif membangun pangkalan militer di Campbell Bay dan meluncurkan Great Nicobar Project. Menjadikannya semacam hub maritim sekaligus benteng pertahanan. Betul. Kalau Tiongkok main uang, India main meriam di pintu gerbang. Masuk akal. Lalu pemain ketiga, ini yang paling menarik buat saya. Singapura. Secara geografis kan negaranya sangat kecil ya. Ada di ujung bawah selat. Tapi kok mereka bisa untung besar? Rahasianya bukan cuma di fasilitas pelabuhan laut mereka yang paling canggih di dunia. Terus di mana? Di tingkat kepercayaan finansial, dunia bisnis global itu butuh kepastian. Singapura membangun sistem hukum dan birokrasi yang nyaris tanpa korupsi. Uang triliunan dolar lebih suka berputar di tempat yang aman dan terpercaya. Jika kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, Tiongkok mengamankan jalur dengan uang,
India membangun benteng militer, Singapura mengunci modal dengan kepastian hukum. Sementara Indonesia, ya kita masih sekedar jadi penonton di wilayah serumpun kita sendiri. Nah, dengan investasi Tiongkok yang gila-gilaan dan India yang militerisasi, apa dampaknya kalau Indonesia sampai salah langkah? Terutama soal permintaan akses udara dari Amerika Serikat tadi. Sumber kita memberikan peringatan keras soal ini. Kalau kita begitu saja menyetujui perjanjian wilayah udara dengan Amerika, tanpa keuntungan finansial atau strategis yang real, kita akan mengalami apa yang disebut rugi bandar. Rugi bandar. Artinya kita yang nombok risikonya ya? Persis. Dan skenario terburuk geopolitik yang diangkat sumber ini sangat mengerikan. Bayangkan kalau terjadi eskalasi konflik besar di Timur Tengah. Di mana poros Iran yang didukung Korea Utara, Rusia, dan Tiongkok ikut bermain. Iya. Kalau poros perlawanan timur ini akhirnya menang, sementara Indonesia berada di posisi yang salah misalnya, Iya. karena kita terlalu condong memfasilitasi armada udara AS, Maka kedepannya kita bakal habis. kita cuma akan dibully secara global. Kita tidak akan mendapat peran penting apapun di tatanan dunia yang baru karena kita bertaruh pada kuda yang salah dan mengorbankan halaman kita sendiri. Jadi apa makna dari semua ini bagi Anda yang sedang mendengarkan? Dari fakta sejarah, pencucian otak kolonial, sampai ancaman perang proksi modern ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, Selat Malaka ini bukan sekedar garis air teritorial di peta, ini adalah alat penekan jantung ekonomi dunia. Leverage yang sangat kuat ya. Betul. Analisis ini mencontohkan bagaimana Iran sangat ditakuti karena mereka sadar akan kekuatan mengontrol Selat Hormuz. Nah, Indonesia dan Malaysia adalah tuan rumah sah Malaka selama kita masih terjebak mentalitas daratan dan gak sadar betapa kuatnya posisi kita. Kita akan terus jadi bidak bukan pemain catur. Tepat sekali. Jadi intinya, pesan inti dari analisis video ini adalah kita harus bangun dari tidur panjang. Kita harus mengingat kejayaan leluhur kita dari abad ke-7 sampai ke-17, mengubah paradigma, dan kembali menunjukkan kemampuan atau kemaestroan bangsa ini di kancah global. Sepakat. Jangan sampai geografi yang jadi berkah ini malah jadi kutukan karena kita tidak tahu cara memainkannya. Sungguh sebuah perspektif yang membuka mata. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak dan menemani diskusi padat ini sampai akhir. Harapan kami, penelusuran mendalam hari ini bisa memberi Anda perspektif helikopter, pandangan luas dari atas tentang di mana posisi Indonesia sebenarnya di mata dunia. Dan sebelum kita benar-benar pamit, ada satu pemikiran provokatif dari sumber kita tadi yang ingin saya titipkan untuk Anda renungkan. Silakan. Kita tadi menyoroti bagaimana Belanda di abad ke-17 sukses menghancurkan insting maritim kita dan menanamkan kebohongan negara agraris lewat buku pelajaran yang bertahan sampai hari ini. Ya, cuci otak berabad-abad. Nah, hal ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda. Fakta atau konsep apalagi yang selama ini Anda terima begitu saja dari pendidikan formal yang tanpa Anda sadari mungkin justru sedang mengunci potensi terbesar Anda sendiri? Wow, pertanyaannya sangat tajam untuk direnungkan. Jangan pernah berhenti mempertanyakan apa yang disuapkan kepada Anda, dan teruslah jaga rasa ingin tahu itu. Terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini, dan sampai jumpa di penelusuran fakta berikutnya.